seperti pahlawan, yang habis berlaga di satu pertandingan. Lalu dieluk-elukan pakai selempang juga seperti pembebasan yang membahagiakan, lalu kemudian juga diarak dengan mobil terbuka mewah dan disambut dan dipanitiai oleh selebritas kita juga. Itu membuat karena si korban melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak sakit hati terhadap itu, karena peristiwa itu melecehkan martabat dari korban dan sekali lagi membuat Komnas Perlindungan Anak tidak menerima itu. Ribuan anak-anak yang mengalami kejahatan seksual juga itu merasa dilecehkan, bahkan para pegiat-pegiat perlindungan anak termasuk Komnas Perlindungan Anak itu dilecehkan oleh peristiwa itu, karena peristiwa atau kejadian atau apa yang dia lakukan, kekerasan seksual itu merupakan tindak pidana khusus yang tidak boleh diekspos. Ini seolah-olah dia baru pulang dari satu laga pertandingan menang gitu. Itu membuat sakit hati Komnas Perlindungan Anak dan para pegiat-pegiat perlindungan anak. Karena apa? Hampir 20 tahun kita memperjuangkan bagaimana kita memutus mata rantai kejahatan seksual itu. Jadi tidak sia-sia gitu. Ini jadi sia-sia karena apa? Bangga sekali ketika dia keluar dari penjara, walaupun kawan-kawan itu dia sudah menjalani hukuman karena kesalahannya. Kalau dalam konteks predator kejahatan seksual dimanapun di dunia itu harus sembunyi, nggak menunjukkan diri. Maka di Indonesia itu untuk memantau seperti Saiful Jamil itu harus dipasang chip supaya kita tahu kemana aja dia pergi. Apakah dia akan melakukan kejahatan seksual lagi gitu loh. Oleh karena itu nanti kawan-kawan saya, Ibu Rustin sebagai Dewan Pengawas, Ibu Imam sebagai komisioner dari Komnas Perlindungan Anak yang memantau hak-hak anak di Indonesia, lalu Ibu Dia sebagai PLT Sekjen Komnas Perlindungan Anak akan memberikan komentar itu. Tapi saya ingin sampai ke pagi hari ini tegas, boikot Saiful Jamil dari seluruh tayangan-tayangan televisi, karena itu tidak mendidik, bahkan itu merusak gerakan perlindungan anak. Boikot. Dan saya minta juga stasiun-stasiun televisi, apakah production house, jangan memberikan kesempatan untuk melakukan itu. Ini kemarin baru satu hari aja sudah banyak orang menunggu, dan tayangan-tayangan televisi juga sudah. Sekali lagi dengan rasa hormat saya, tayangan televisi baik itu yang sifatnya online, baik itu yang sifatnya production house, stop, tidak ada. Yang ketiga adalah meminta masyarakat untuk menyetop, mematikan televisi ketika Saiful Jamil itu dalam program itu. Keras kita mau mengatakan itu. Karena apa? Karena ini menjadi sia-sia perjuangan Komnas Perlindungan Anak dan pegiat-pegiat perlindungan anak untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Ya, boikot. Saya minta kepada masyarakat boikot semua tayangan-tayangan Saiful Jamil yang dimuat atau disiar di beberapa media, termasuk televisi dan media online dan seterusnya. Meminta pada masyarakat untuk tidak menonton, mematikan televisi itu ketika itu muncul. Yang ketiga, dengan rasa hormat saya, production house, televisi-televisi kita jangan hanya sekedar mencari keuntungan dan rating, harus bersifat edukatif. Oleh karena itu televisi-televisi kita untuk sementara ini untuk tidak memberikan kesempatan apapun yang akan dilakukan oleh televisi kepada Saiful Jamil. Itu tegas. Oleh sebab itu sekali lagi kawan-kawan media mohon kami didukung, karena ini adalah satu peristiwa yang tidak terpuji dan tidak mendidik dan menyakitkan korban. Itu yang pertama. Karena setelah tayangan itu korban pada saat mengadu di Komnas Perlindungan Anak itu usianya 16 tahun. Tapi karena Saiful Jamil itu dihukum sangat minimal ya,
harusnya itu minimal 5 tahun, tetapi dia 3,5 tahun. Itu saja sudah peristiwa yang membuat Komnas Perlindungan Anak gerak. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa minimal para predator kejahatan seksual itu adalah 5 tahun. Ini 3,5 tahun. Itu sedangkan korban sudah kecewa, sudah sakit hati. Bahkan ribuan anak-anak yang mengalami kejahatan seksual itu juga sangat sakit hati terhadap tayangan itu. Saya kira itu sedikit statement saya secara tegas saya bisa ditambahkan oleh Ibu Rusi. Oke, selamat pagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu, saya seorang perempuan. Saya kecewa juga pada seorang yang bernama Inul Daratista yang mengatakan bahwa dia tidak suka Saiful Jamil dibully. Saya cuma pengen tanya sama Bu Inul, kalau anak Anda menjadi korban, apakah Anda juga akan bicara seperti itu? Tolonglah kita semua berempati. Kami di sini bukannya menghalangi yang namanya Bapak Saiful Jamil itu mencari nafkah. Monggo, semua orang butuh hidup, tapi janganlah di televisi atau di medsos-medsos yang bisa ditonton oleh ratusan juta orang Indonesia. Televisi ini masih merupakan tontonan bagi mereka-mereka yang terutama di desa-desa. Dan bisa dibayangkan apa yang ada di benak mereka semua ini. Wah, kalau gitu nggak apa-apa. Seperti Saiful Jamil, paling juga 3,5 tahun keluar. Habis itu panggung sudah disediakan oleh televisi. Saya nggak ngerti ya, apakah masih punya nurani yang namanya televisi-televisi ini. Semoga dengan teriakan kami kali ini, di mana kami juga selalu meneriakkan hukuman bagi seorang yang seperti itu adalah dikebiri. Tapi jujur saya ingin menangis dalam hal ini. Saya mohon kepada pemerintah untuk tidak separuh hati menangani hal-hal yang seperti ini. Banyak yang menjadi korban. Makin mereka melihat pemunculan seorang pelaku kekerasan seksual seperti ini dengan gaya yang seperti disebutkan oleh Bang Aris tadi, pastilah korban-korban yang lain yang pernah kena hal-hal yang seperti ini tidak akan melaporkan lagi. Karena apa? Nggak ada gunanya juga. Toh mereka nanti juga bebas, nyaman. Yang artis bisa menjadi artis, nah itu yang sangat mengerikan sekali. Kita ini, masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak kita semua. Paling mudah menghancurkan satu bangsa dengan cara menghancurkan anak-anak itu. Karena apa? Kita udah gak punya masa depan lagi.